Ridwan Kamil itu lebih condong untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Membaca rata-rata kecenderungan secara umum, kenapa partai yang tergabung dalam KIM itu belum memutuskan secara resmi soal siapa sebenarnya sosok yang dinilai potensial menang dan akan diusung di Jakarta. Karena memang kalau dibaca rata-rata, partai-partai yang tergabung dalam KIM ini kan belum mengerucut pada satu nama. Kalaupun toh Gerindra dan PAN misalnya ada kecenderungan untuk mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta sebagai penantang serius Anies Baswedan, tapi kalau melihat dari sisi Golkar, melihat dari sisi Ridwan Kamil, sepertinya memang Golkar dan Ridwan Kamil itu lebih condong untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat, yang tentu saja sudah dikalkulasi secara nasional, berbasiskan data-data survei bahwa Ridwan Kamil jauh lebih memungkinkan memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang di Jakarta misalnya. Di Jakarta tentu Ridwan Kamil bukan hanya butuh kerja keras, tapi melawan Anies Baswedan yang notabene-nya adalah mantan gubernur petahana bukan perkara gampang, apalagi per hari ini elektabilitas Anies itu kan paling menjulang dan paling luar biasa. Jadi dalam konteks inilah sepertinya partai-partai di KIM itu belum solid pada satu nama, khususnya Ridwan Kamil. Oleh karena itu, yang akan dicari ke depan, partai-partai KIM ini akan solid ketika memunculkan nama yang sangat diyakini sosok itu mungkin akan bisa mengalahkan Anies Baswedan. Tentu harus cari opsi lain di luar Ridwan Kamil, karena apapun judulnya, Ridwan Kamil juga tidak mungkin bisa dipaksa untuk maju dalam Pilgub Jakarta kalau kalkulasi politiknya tidak rasional dan tidak ada gambaran misalnya bisa memenangkan pertarungan politik dengan mudah. Oleh karena itu, ini yang saya kira memang dinamika di internal KIM tidak bisa dibantahkan. Pada saat yang bersamaan memang publik juga tidak bisa menutup mata bahwa Golkar khususnya ini kan tergabung dalam koalisinya Jokowi, tergabung dalam KIM yang saya kira di mana semua calon-calon yang akan diusung dalam pilkada khususnya Jakarta dan mungkin di tempat-tempat lain dalam pilkada di Jawa khususnya akan dikomunikasikan dengan partai lain pendukung yang tergabung dalam KIM, yaitu ada PAN, ada Demokrat, dan kemudian ada Gerindra. Sekalipun misalnya ada kecenderungan Golkar untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, tentu ketika ada partai-partai dalam KIM berkehendak supaya RK itu maju dalam Jakarta, ini yang sepertinya terus sampai saat ini masih terjadi dinamika dan tarik ulur. At the end of the day-nya soal siapa sosok yang akan diusung oleh partai KIM, bagi saya harus mencoba untuk mencari alternatif di luar Ridwan Kamil. Ada kecenderungan Ridwan Kamil itu lebih tertarik maju di Jawa Barat kembali ketimbang di Jakarta. Kalau saya justru melihat Kaisanglah yang paling pantas untuk maju dalam Pilgub Jakarta menantang Anies Baswedan. Kaisang punya peluang, muda, ketua umum PSI dan anaknya presiden. Tentu sebagai anak presiden menjadi bonus politik yang tidak bisa dibantah, yang punya resource bagi partai-partai pendukungnya untuk dimaksimalkan maju dalam Pilgub dan mengalahkan Anies Baswedan. Tinggal diuji apakah Kaisang itu akan mendapatkan dukungan dari partai KIM. Kalau bisa maju, apakah bisa mengalahkan Anies Baswedan? Kuncinya adalah kerja nyata, kuncinya adalah konsolidasi, memenangkan pemilih di Jakarta. Saya kira Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.